bisa benar dalam mensikapi. Ya. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini sering sekali bagaimana kita dalam mensikapi ujian dalam hidup ini. Ya. Dulu ada cerita ya di saat dulu bandara Jakarta itu belum di Cengkareng, masih di Kemayoran. Masih lama ya, Soekarno belum ada itu. Ya. Ada seorang anggota dewan yang dia orang Bandung di DPR pusat ya. Setiap Jumat sore dia kembali, Jumat sore pulang dari Jakarta Bandung. Ya. Setiap sore dia pakai pesawat Dakota saat itu ya, Dakota dari Jakarta Bandung gitu. Ya. Bisa dia berangkat pakai bis kota sampai di depan bandara, dicegat sama anak, ya, seorang perempuan masih muda, masih sedikit. Ya. Kemudian dapat dengan tergopoh-gopoh anak perempuan ini kemudian mengatakan, "Pak, tolong tiketnya saya gantiin saja." Ya. Dia maksa, saya akan maksa. Kenapa? Dia itu sore itu harus pulang. Ya. Kenapa? Karena malam harinya anak ini mau akad nikah. Ya, ternyata setelah ditelisik, ternyata anak ini baru selesai ujian skripsi, dia harus pulang dan malam hari mau akad nikah itu. Ya. Karena si bapak ini yang anggota dewan ini nggak tahu, ya dia coba bertahan. Kenapa? Dia sudah janji sama istrinya, janji dengan anak-anak yang pulang kampung bawa oleh-oleh kan. Akhirnya dia, enggak, saya itu udah harus pulang. Saya itu ditunggu sama anak-anak. Ya, makasih perempuan ini, Pak, tolonglah Pak, tolong mengertilah saya harus pulang. Ya. Kenapa? Malam ini pula saya ditunggu ya di rumah karena akan nikah. Hanya terjadi nego panjang sama bapaknya, hanya dikasih tiketnya, kemudian diganti ya di di konter. Kemudian saking girangnya, senangnya anak perempuan ini naik pesawat pulang. Tinggal si bapak inilah dia termenung. Akhirnya dia pulang naik kereta, naik bis kota lagi. Sepanjang perjalanan dia menggerutu. Kenapa saya kasih tiketnya? Ya kenal juga enggak siapa dia kan gitu. Bagaimana anak-anak yang nunggu di rumah nunggu oleh-olehnya itu. Ya, sepanjang jalan dia menyesali apa yang dilakukan itu. Ya, dia berkata, kenapa? Ya sebab dulu belum ada HP. Ya, belum ada HP. Jika sepanjang jalan sampailah dia depan rumah. Di depan rumah dia tidak langsung masuk rumah. Ya, dia duduk di kursi depan sambil merenung, bayangkan bagaimana anak-anak nunggu di depan pintu rumahnya. Ya. Sambil itu dari pos satpam dia mendengar berita dari RRI. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barusan terjadi kecelakaan pesawat Jakarta Bandung yang menewaskan seluruh awak dan penumpangnya. Kalau Bapak Ibu yang dengar berita ini, yang alami seperti ini, mau nangis atau mau bersyukur? Kira-kira mau senang apa mau sedih? Sedih atau senang? Ya. Si bapak ini hanya nggak bisa apa-apa, dia hanya termenung melongo dia. Kemudian dia berpikir, coba kalau tadi saya nggak kasih tiketnya itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi coba? Nggak ada yang selamat, Pak. Nggak ada yang selamat dari kecelakaan pesawat itu. Tapi di sisi lain dia merasakan seakan-akan saya memberikan tiket kematian buat anak perempuan itu. Betul tidak? Luar biasa. Pernah dulu waktu kecelakaan pesawat Lion itu, yang baru-baru yang terakhir itu. Bayangkan penumpang ini sudah ngejar bagaimana dia naik Gojek, naik ini, sampai di counter, Pak. Sebenarnya masih bisa, pesawat masih ada. Sampai di counter nggak bisa masuk pokoknya. Banyak petugas counter nggak, pokoknya bapak sudah terlambat. Ya, walaupun pesawat belum terbang, tapi sudah nggak boleh, tangga sudah naik. Hanya marah-marah luar biasa itu. Marah luar biasa, petugas counter dimaki-maki luar biasa. Kenapa? Sudah mengejar luar biasa dari rumah. Sebenarnya pesawat masih ada, nggak boleh naik. Sambil marah-marah dia luar biasa di situ. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi coba?
Pesawat baru sekitar 12 menit naik, sudah turun meninggal semua. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Begitu banyak dalam kehidupan ini kadang kita nggak suka, kita nggak senang sama sekali. Tetapi apa? Wa huwa khairul lakum, tapi justru itu baik untuk kita. Sehingga dalam kita menghadapi tadi berbagai apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak suka, tapi kalau kita harus selalu ingat Allah itu Maha Baik. Allah itu Maha Baik, tidak mungkin ujian sesuatu yang kita tidak sukai semuanya murni tidak baik. Ya, murni tidak baik. Tetapi apa? Pasti ada hikmah-hikmah kebaikan itu. Disinilah kemudian para ulama mengatakan, selain kita bersabar dengan ujian yang datang dari Allah, tapi dalam satu sisi pun kita harus syukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Banyak hal kita tidak tahu di balik itu. Ya. Jangan sampai kemudian ketidaktahuan kita menjadikan kita yang kemudian tidak ridha dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menggabungkan dari antara syukur dan sabar kita dalam mendapatkan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah hal yang kemudian sangat-sangat penting dalam kehidupan ini. Ya. Sehingga jangan tadi kita dapat nikmat kemudian kita lupa diri dengan kebaikan yang Allah berikan. Kemudian di sisi lain juga jangan sampai kemudian dengan ujian yang datang dari Allah menjadikan kita putus asa dari berbagai kebaikan dari Allah Subhanahu